hari ini saya terangkan dulu aja, ya, berkaitan dengan forensik digital. Ya. Jadi hari ini dua bahan sekaligus maksud saya ya. Satu adalah mengenai forensik digital, kemudian sesi berikutnya itu kita bahas diskusi kasus. Ya, sebentar ya. Forensik digital. Ya. Digital berarti berkaitan dengan penggunaan teknik investigasi dan analisis ilmu komputer untuk menemukan dan menjaga bukti dalam sistem komputer dan jaringan. Jadi banyak menggunakan ilmu teknik komputer. Paling tidak ada dua area ya dalam digital forensik. Ya. Berarti ada yang berhubungan dengan forensik komputernya itu sendiri, dan ada yang berhubungan dengan forensik berkaitan dengan jaringan network, ya network. Kalau komputer forensik itu berkaitan dengan memperoleh bukti dari komputer, ya. Bukti terjadinya ya kejahatan istilahnya atau kecurangan atau apapun yang ditemukan dari komputer. Sedangkan forensik jaringan itu berfokus memperoleh bukti yang diperoleh dari komputer dan jaringan penyimpanan. Ya, jaringan itu maksudnya melalui internet atau jaringan terhubung dengan komputer, baik itu network jaringan yang sifatnya lokal atau luas, ya wide area network, atau internetnya world wide network. Ya. Itu ya, walaupun sebenarnya istilahnya bercampur-campur, cuman dalam hal ini kita lakukan pemisahan semacam itu ya, ada berkaitan dengan komputernya sendiri, ada berkaitan dengan jaringan. Ya. Memang agak teknis ya, kita sebagai akuntan keuangan atau akuntan ini tidak terlalu paham secara teknisnya, cuman secara prinsip saja bahwa mereka membantu dalam memperoleh bukti, ya, bukti yang menunjukkan terjadinya kecurangan atau kejahatan. Ya. Dan akuntan forensik yang punya keahlian atau kompetensi di bidang komputer akan amat bagus ya. Kadang-kadang mereka harus belajar khusus ya tentang teknik komputer untuk keperluan fraud investigation ya. Dan pengetahuan umum untuk ini adalah bagaimana melindungi ya lokasi terjadinya kejahatan ya, crime scene maksudnya di dalam hal komputer ya. Jadi menjaga tempat kejadian sekaligus bukti dari adanya perubahan atau kontaminasi. Kemudian memutuskan bukti apa yang harus dikumpulkan, itu kan mereka harus ngerti. Kemudian menyimpan dan mendaftar atau mengkatalogkan bukti yang dikumpulkan, kemudian menjaga dokumentasinya agar dapat aman, kemudian berinteraksi dengan investigator di tempat kejadian. Ya. Itu yang perlu mereka lakukan ya. Alat buktinya diamankan, dikumpulkan, disimpan, dan didokumentasikan dan membantu investigator melakukan penyelidikan. Tanggung jawab mereka adalah dalam forensik ini teknisi atau pemeriksa teknis forensik komputernya, kemudian detektif atau investigator, detektif yang melakukan penyelidikan, kemudian ada ilmuwan atau saintis khusus komputer forensik, kemudian ada asisten atau manajer berkaitan dengan lab di laboratoriumnya. Ini tim digital forensik biasanya dipimpin oleh detektif atau investigator ya. Untuk tempat kejadian ada khusus yang mempekerjakan mereka yang punya keahlian forensik komputer dan network ya, pengujinya examiner ya, investigator examiner, kemudian
Kalau di luar tempat kejadian atau di lab, ada orang khusus di lab komputer atau network forensic scientist yang ada di labnya. Walaupun kita sebagai akuntan tidak punya keahlian tentang itu, kita wajib tahu tentang apa yang harus dikerjakan di situ. Jadi ada di tempat kejadiannya, ada yang di lab. Ya. Dan kalau memang bekerja sebagai akuntan forensik khusus digital, itu ada sertifikasi yang khusus diperoleh, misalnya International Certified Forensic Computer Examiner, penguji atau pemeriksa forensik komputer. Ya. Certified Advanced Window Forensic Examiner, ini di Windows-nya. Ya. Kemudian High Tech Crime Network, ya, investigatornya, teknisi, ya. Ada macam-macam nih sertifikasi untuk masing-masing jenis keahlian forensik. Ya, itu untuk kualifikasinya. Kemudian di lab itu sendiri, ya, kalau tadi berkaitan dengan tempat kejadian, ya, sedangkan di lab yang membantu di lab ini adalah orang yang lebih ahli lagi, ya, itu biasanya melakukan analisis di lab tersendiri, ya, dibawa ke satu tempat sehingga diteliti. Ya. Mungkin dia menjaga di tempat yang aman, kemudian mengamankan akses, kemudian peralatannya sendiri, supaya software dan sebagainya. Ya. Macam-macam sebenarnya jenis kejahatan yang berkaitan dengan forensik, ya. Ada yang berkaitan dengan terorisme, pornografi anak-anak, ya, itu tidak boleh, ya. Kemudian kejahatan berkaitan dengan kekerasan, kemudian pencurian rahasia dagang, ya, pencurian rahasia dagang, atau penghancuran atau pencurian berkaitan dengan kekayaan intelektual property. Kemudian ada kejahatan berkaitan dengan keuangan, ada kejahatan berkaitan dengan properti, dan ada kejahatan berkaitan dengan internet. Ya, jadi itu yang cakupan jenis-jenis kejahatan yang bisa diinvestigasi dengan teknik forensik digital. Dan biasanya ada petugas atau perusahaan khusus yang detektif swasta, istilahnya private investigation, itu adalah orang yang perusahaannya khusus menawarkan jasa untuk melakukan investigasi di area yang berkaitan dengan komputer. Ya. Biasanya mereka membantu dalam jasa forensik komputer, dalam hal data recovery kalau datanya hilang, datanya korup atau gimana, dia bisa membantu mengembalikan data. Kemudian on-site acquisition, itu maksudnya bagaimana meneruskan operasi di komputer di tempat satu sistem, ya. Kemudian membantu dalam pengendalian risiko berkaitan dengan elektronik, risikonya apa saja, ya, dia dapat dijebol apa tidak, mereka membantu dalam pengamanan di situ. Biasanya perusahaan yang banyak intensif menggunakan sistem komputer akan minta bantuan konsultan khusus di situ. Kemudian dokumen discovery, maksudnya melacak atau mencari media digital untuk dokumen yang berkaitan dengan kasus tertentu, atau membantu dalam memperbaiki password yang hilang, recovery password. Kemudian ada berkaitan khusus menggunakan telepon seluler, ya, bisa melacak melalui text message-nya, SMS misalnya, atau pakai aplikasi komunikasi yang umum dipakai. Kemudian melacak adanya hostile contact, orang yang berusaha mengacaukan melalui email. Kemudian cyber evidence, memberikan bukti digital berkaitan dengan kejahatan tertentu. Kemudian monitor internet, ya, berkaitan dengan mungkin kejahatan tertentu yang bisa dilacak melalui internet. Kemudian ada mereka membantu dalam proses litigasi, kemudian sebagai ahli juga dalam kasus di pengadilan. Nah, jenis investigasinya apa kalau yang forensik ini? Mungkin ada berkaitan dengan email investigation, ya. Email ini bisa disalahgunakan berkaitan dengan kejahatan tertentu. Baik, itu umumnya adalah
mencari, menarik, dan menganalisa pesan-pesan di email menggunakan kriteria tertentu untuk dapat menjadi bahan penyelidikan atau investigasi dari email. Ya, email itu kan mirip seperti surat, ya. Kalau surat ada korespondensi, ada informasi juga yang di dalam email itu, dia bisa lacak dari email itu. Ya, misalnya ada pesan-pesan tertentu di situ. Ya. Banyak kasus yang bisa dilacak dari melalui email. Ya. Kemudian termasuk yang jenis penyadapan segala macam kan juga masuk digital, ya, disadap emailnya atau handphonenya disadap, itu juga bisa dari situ. Walaupun penyadapan itu harus izin pengadilan, ya. Tapi kalau pihak penegak hukum sendiri harus minta izin pengadilan untuk melakukan penyadapan. Prosedur dalam dalam digital forensik itu dia menggunakan bukti-bukti komputer, ya, melengkapi bukti-bukti yang lain, ya. Ada software yang digunakan oleh sama mereka, yaitu ada software yang membantu dalam meng-crack password, ya, kemudian membantu merecover data yang dihapus atau hilang, kemudian kan orang mungkin sengaja menghilangkan bukti, ya, data-data dihapus, di-delete semua dari komputernya, ya. Nah, itu mereka bisa recover lagi, ya. Karena sebenarnya dalam digital, namanya jejak digital itu nggak akan hilang, ya. Apapun yang pernah hilang dari sistem bisa diangkat lagi, ya. Di memori komputer ini, walaupun kita mendelete file tertentu, di trash-nya masih ada. Kemudian kalau trash-nya dibuang, yang kotak sampah yang dibuang, itu masih bisa ditarik lagi. Ya, mereka punya cara sendiri untuk menarik itu. Ya. Memang perlu keahlian khusus dan software khusus kalau yang sudah terlanjur dihapus, ya. Termasuk di HP-HP kita ini, ya, walaupun ada foto dan lain sebagainya kita hapus, nggak ada lagi, sebenarnya di dalamnya, di hard disk masih ada, gitu, bisa diambil lagi, ya. Maka jangan buat foto macam-macam, ya, akan jadi susah kalau diambil jadikan bukti nantinya. Kemudian menganalisa juga konten file komputer yang umumnya disembunyikan atau tidak bisa diakses oleh komputer biasa, ya. Kan ada cara khusus yang sifatnya rahasia, ya. Ada file-file khusus yang tersembunyi, itu bisa dicari juga dalam di RAM-nya, random access memory dalam komputer. Kemudian kemampuan menganalisa tempat penyimpanan storage device, ya. Kalian kan kalau mau tahu isi komputer biasanya cari ke storage-nya, tempat storage-nya isinya apa aja sih, ini storage penyimpanan di komputer ini kita cari. Oh, ini ada file macam-macam, kita bisa ubuk-ubuk di situ, cari di situ. Nah, mungkin kalau sekedar carinya random saja mungkin nggak terlalu optimal, ya, cuman ada alat khusus yang membantu menganalisa. Mungkin kita cari kata kuncinya apa, kita cari. Ya. Kemudian bisa membantu dalam mengekstrak atau membuat duplikat dari komputer atau file, kita copy, ya. Kemudian mengindeks dan mencari konten file, folder, atau tempat device penyimpanannya. Kemudian menganalisa metadata. Metadata itu berkaitan dengan aktivitas yang ada, ya. Lognya, kemudian kalau di email ada header-nya, ya. Metadata itu adalah data keseluruhan, sedangkan log itu aktivitas yang dilakukan komputer apa aja, komputernya punya lognya, catatannya, ya. Mengakses tanggal berapa, ngapain saja, berapa lama itu bisa kelihatan. Ya. Saya nggak tahu caranya, cuma di komputer kita tuh ada itunya, ada lognya. Kita mengakses berapa kali, ya, biasanya ada nanti. Kemudian mengatur dan mengkategorikan gambar, file, data, dan objek digital lainnya. Kemudian menghubungkan database dan komputer sistem. Ya. Dalam banyak kasus kejahatan, kalian sering dengarkan, ya, polisi menyita komputer, ya, karena dari situ dia punya banyak barang bukti, ya, akan bisa ditarik lagi. Itu di pengadilan sah saja bukti itu, ya, karena bukti tidak mesti harus hard copy, tapi bukti digital bisa.
Ya, itu bisa ditarik macam-macam caranya tadi ya, sehingga data-data itu akan bisa digunakan sebagai bukti terjadinya kejahatan atau kecurangan. Itu di sisi digital ya. Password segala macam itu ya. Kemudian mereka punya software khusus yang sama seperti auditor keuangan, ada komputer yang membantu mereka ya. CAAT maksudnya Computer Assisted Audit Technique. Jadi kita menggunakan komputer untuk membantu dalam audit ya. Dalam hal data analisis, kemudian software untuk evaluasi security atau pengamanan jaringan, network security, kemudian software testing tools. Nah, macam-macam digunakan untuk itu, biasanya ada ya. Bisa melakukan data query dan sebagainya ya. Saya pernah waktu saya kerja di kantor akuntan ya, karena objek atau klien kita itu punya database yang sangat banyak ya, terpaksa kita harus mempekerjakan satu orang komputer spesialis yang membantu kami dalam audit ya. Karena data klien itu harus dicek ya, datanya itu beres apa tidak ya. Adakah duplikasi, ada ketidakberesan, datanya banyak sekali, sampai komputer yang biasa seperti ini udah nggak memadai ya. Dia harus minta komputer yang lebih canggih, dengan kemampuan lebih canggih, karena semua data itu dipakai melalui Computer Assisted Audit Tools ini untuk mengecek apakah datanya beres nggak menurut kriteria tertentu ya. Ternyata ditemukan misalnya ada duplikasi data ya. Duplikasi data maksudnya orang yang sama datanya bisa bermacam-macam. Padahal secara esensi sama, berarti kan ada duplikasi, itu dibereskan, duplikasi data, kemudian data yang missing dan lain sebagainya bisa ketahuan. Itu yang untuk audit biasa. Untuk audit forensik itu mereka lebih spesifik lagi, karena ada sesuatu yang mereka kejar, mereka investigasi. Kalau audit biasa dia tidak punya kasus tertentu untuk melakukan, hanya sekedar prosedur biasa. Kalau untuk forensic investigation, dia tahu kejadiannya, sekarang dia harus cari data saja. Misalnya ya, kita dapat komputer dari pelaku kejahatan. Ini harus dibawa sebagai bukti. Nah, bukti ini kita nggak tahu isinya apa, jadi kita minta bantuan mereka, tolong buka ini komputer, apa dia sudah melakukan apa saja, siapa orang yang terlibat, kemana saja dia sudah berhubungan, ya misalnya terorisme ya, teroris. Misalnya polisi menangkap satu orang teroris ya, di tempat itu digeledah ada komputer, nah, dari situ dia buka apa saja, kemana saja, dari mana dia dapat duit, dari mana dia berkomunikasi, kemudian mungkin ada rencana-rencana tertentu mereka lakukan yang mungkin tersimpan di komputer. Bisa dibayangkan kan pekerjaannya cuma yang ribet, karena satu ini harus diubuk, diteliti satu-satu, karena itu akan mengarahkan ke tindakan mereka selanjutnya yang mengejar si penjahat ini. Kemudian ada tadi forensik komputer ya, sekarang forensik yang network, itu berhubungan dengan jaringan, yang buktinya itu melewati jaringan tertentu ya. Forensik network atau jaringan ini melibatkan pengumpulan, pengujian, analisis, dan pelaporan berkaitan dengan jaringan ya. Karena di saluran jaringan melalui internet atau area khusus ya. Contoh dari audit forensik misalnya mendeteksi adanya intrusion. Intrusion maksudnya orang masuk dengan tidak terotorisasi ke sistem kita ya. Dia bisa mencuri data perusahaan atau mengambil data-data tertentu, misalnya nomor kartu kredit, atau bisa mengambil uang dari rekening bank, ya. Bisa kan, kalau dia bisa masuk ke sistem komputer bank, dia pindah aja rekeningnya dari siapa ke rekening siapa, gitu kan. Itu adalah intrusion, jadi mirip seperti maling yang masuk rumah, itu masuknya ke sistem. Kemudian ada attack atau serangan dari internet, ya, ke satu sistem. Nah, itu dia membantu dalam menangkal atau denial service attack ya. Kemudian email tracing. Email tracing ini menemukan identitas lokasi orang yang mengirim email ya. Kemudian data interception. Data interception itu menyadap istilahnya ya, menyadap
data yang ada di jaringan. Kemudian mencari lokasi internet user, geolocation atau internet user, siapa aja yang melakukan penyerangan, kita cari tempatnya, siapa sih yang hacker yang menyerang, bisa pakai kita cari tempatnya di mana. Kemudian pelanggaran kebijakan, policy and violation berkaitan dengan internet. Kemudian spionase ekonomi. Nah, spionase ini maksudnya, tahu kan spion mata-mata yang dia mungkin dari perusahaan pesaing, dia mau tahu rahasia-rahasia saingannya, dia masuk ke sistem, mau tahu dia. Nah, itu adalah jenis spionase ekonomi. Berkaitan dengan ini ada juga tadi yang melacak lokasi, kan IP tracing, IP address, ya, alamat IP kalian itu bisa dilacak, ya. Dilacak di mana kirimnya. Ini komputer ini kan ada IP address-nya kalau kalian punya. Di tempat kalian juga ada IP address-nya. IP address di handphone ada juga. Itu bisa dilacak, punya siapa, handphone nomor siapa. Makanya di pemerintah kan mewajibkan semua handphone harus terdata. Siapa yang punya OTP nomor berapa. Itu maksudnya itu, supaya memudahkan mengatur dan melacak si handphone ini punya siapa. Jadi kalau dilacak, melakukan sesuatu bisa ketahuan kemana. Karena sekarang handphone, smartphone punya IP address sendiri, ya. Dia bisa punya kemampuan internet dari situ, bisa dilacak dari situ. Nah, semua device itu bisa ketahuan nantinya. Nah, untuk melakukan investigasi atau penyelidikan forensik, biasanya langkahnya mengamankan situasi lokasi yang terjadinya kejahatan, ya. Sizing up situation, kita merekonstruksi, dalam bahasa kepolisian merekonstruksi kejadian, sifat investigasi dan plot teori kita, kemudian menilai kecanggihan dari pelakunya, sophistication of suspect, ini orangnya sudah sangat canggih atau ya dia sudah tahap-tahap level bawah atau sudah canggih atau gimana. Kemudian software dan hardware yang digunakan, kemudian struktur jaringannya seperti apa, kemudian prosedur atau kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan security seperti apa untuk menangkal itu. Harus dinilai. Bukti yang berkaitan dengan digital itu site yang lokasinya, kemudian dokumen, kemudian bukti-bukti yang berkaitan dengan digital itu sendiri. Itu sepintas mengenai forensik digital, ya. Memang terlalu teknis, cuman kita tahu sekarang cakupannya ke situ, ya. Kita sebagai akuntan keuangan itu memang tidak punya hal teknis, cuman kita ngerti juga karena beberapa aspek komputer itu perlu dipahami juga, ya. Oke, itu keterangan sepintas mengenai forensik